Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Hari ini Sabtu 13 Juni 2020, firman Tuhan kembali menyapa kita. Pagi hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Mari kita siapkan Alkitab kita buka Alkitab kita dari Galatia 4 ayat pertama sampai dengan yang ketujuh. Jika kita sudah membukanya, kita sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih pagi hari yang indah ini senantiasa Engkau anugerahkan ke dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menjalani hari ini ya Bapa, namun sebelum kami memulainya, kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk mendengar dan memahaminya serta melakukannya di dalam hari-hari yang senantiasa Engkau percayakan kepada kami. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita baca Galatia pasal 4 ayat pertama sampai ke-7. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian pembacaan Alkitab, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak untuk menjadi seorang dewasa merupakan momentum yang sangat penting, baik dalam tradisi Yahudi maupun dalam budaya Yunani. Dalam tradisi Yahudi, ketika seorang anak mencapai usia 12 tahun, maka ayahnya akan membawanya ke bait suci untuk disahkan sebagai anak hukum Taurat. Sementara dalam budaya Yunani, seorang yang telah berumur 18 tahun akan menjalani upacara khusus untuk disahkan sebagai laki-laki dewasa yang mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap pemerintah. Sejak berstatus dewasa, mereka mulai dipandang mampu secara hukum sah mengerjakan hak dan tanggung jawab mereka. Namun sebelum dewasa, sebelum akil balik, status mereka secara hukum memang tidak lebih dari seorang budak yang tidak memiliki hak apapun. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam ayat pertama dan kedua di dalam bacaan kita. Nah, ilustrasi inilah kemudian yang digunakan oleh Paulus untuk menjelaskan perubahan status orang-orang Kristen sejak mereka menerima Kristus Yesus. Mengapa ini kemudian menjadi suatu hal yang penting untuk Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia melalui suratnya? Karena ternyata Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat di Galatia belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya status sebagai anak Allah. Mereka yang tidak menghayati statusnya sebagai anak Allah otomatis juga tidak dapat mengerjakan hak dan kewajibannya sebagai orang-orang Kristen atau para pengikut Kristus yang dewasa, yang sudah akil balik. Mereka cenderung bersikap seperti seorang anak yang belum akil balik. Dan di dalam ayat ketiga, Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang yang masih takluk kepada roh-roh dunia, yaitu masih terikat kepada segala aturan hukum Taurat. Mereka lebih mengutamakan ritual dan aturan keagamaan daripada kondisi atau kehidupan kerohanian mereka. Paulus menegaskan bahwa kita yang beriman di dalam Kristus tidak lagi terikat kepada hukum Taurat. Hubungan dengan Allah tidak lagi bergantung kepada hukum Taurat. Dan status menjadi anak yang akil balik itu diberikan oleh penebusan Yesus Kristus.
melalui peristiwa kayu salib. Kematian Tuhan di kayu salib, kemudian bangkit, dan itulah tanda atau status saat kita menjadi anak yang sudah akil balik, diberikan melalui peristiwa penebusan Tuhan Yesus, bukan melalui hukum Taurat. Nah, dengan demikian kita seharusnya sudah mengerjakan hak dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen yang dewasa. Namun kalau kita belum memahami arti kedewasaan secara rohani, tentu kita pun tidak bisa menjalankan apa yang menjadi hak dan tanggung jawab kita. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, lebih daripada itu kemudian Paulus menjelaskan dengan status kita sebagai anak, kita juga mendapatkan status otomatis menjadi ahli-ahli waris dari janji Allah. Dan dalam perikop ini janji Allah yang diwariskan kepada kita secara khusus menunjuk pada penyertaan Roh Kudus atas seluruh kehidupan kita. Dan berkat kehadiran Roh Kudus tersebut yang memungkinkan kita kemudian menyebut Allah sebagai Bapa atau Aba. Artinya kita mempunyai anugerah dan kesempatan untuk berelasi seakrab mungkin dengan Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sadarkah kita, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa status sebagai anak dan juga sebagai ahli waris itu bukan hanya kemudian menjadi milik daripada jemaat di Galatia, namun juga menjadi milik kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh menyadari dan memahami hal tersebut? Dan sudahkah kita mengerjakan tanggung jawab kita sebagai seorang anak juga sebagai seorang ahli waris? Sudahkah kita kemudian memelihara relasi atau hubungan kita yang baik dan benar kepada Tuhan? Kalau kita belum menyadari bahwa kita adalah orang yang sudah dewasa secara rohani, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dimerdekakan, seseorang yang sudah menjadi manusia baru yang memiliki status anak, memiliki status ahli waris, jika kita belum bisa memahami itu semua, maka sudah dipastikan kita pun belum melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan status kita yang baru tersebut. Berarti kita tidak ada bedanya dengan jemaat di Galatia yang menyatakan mengenal dan juga menerima Kristus di dalam kehidupan, namun tidak ada yang berubah, tetap menjalani kehidupan lama yang nyaman dengan roh-roh dunia. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita boleh pertama menyadari status kita sebagai anak Allah, sebagai ahli waris, menyadari status kita yang sudah dimerdekakan, sudah menjadi manusia baru. Itu kita harus pahami terlebih dahulu. Ketika kita sudah memahami, maka yang kedua, kita pun akan mampu untuk melakukan tugas tanggung jawab kita. Apa tugas tanggung jawab kita ketika kita sudah memiliki status tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah mematuhi setiap apa yang menjadi kehendak Bapa kita. Dengan mematuhi setiap apa yang menjadi kehendak Bapa kita, maka senantiasa hidup kita akan menjadi teladan. Teladan Kristus akan nyata terlihat di dalam kehidupan kita, tutur kata kita, sikap hidup kita. Itu kemudian dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, dan mereka yang belum mengenal Kristus akan bisa memiliki pengenalan melalui kehidupan kita. Dengan demikian berarti kehidupan kita sudah menjadi berkat, bukan hanya bagi orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, namun hidup kita juga sudah menjalankan tugas tanggung jawab, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah itu sulit menjalani setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah itu sulit menjalani tugas tanggung jawab dengan menyandang status anak Allah dan juga ahli waris? Itu akan menjadi sesuatu yang sulit apabila kita masih menjadi manusia lama. Namun tidak akan menjadi sesuatu yang sulit apabila kita sudah ada di dalam kehidupan kita menjadi manusia baru, manusia yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Di dalam kasih ada pengorbanan.
Dan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita akan dengan rela mengorbankan kenikmatan duniawi untuk kita boleh memulai hidup yang baru, hidup yang kudus, hidup yang berkenan bagi Dia. Selamat menjalani aktivitas hari ini, selamat menjalani hari-hari dengan status yang baru, menjadi manusia baru, menjadi anak dan juga ahli waris Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Engkau ingatkan kami kembali tentang status kami menjadi manusia yang baru, status kami sebagai anak Allah, dan status kami sebagai ahli waris Allah. Ampuni kami apabila selama ini Tuhan, kami masih melakukan berbagai hal yang menjadi kehidupan lama kami, yang mana semuanya itu sangat menyakiti hati Engkau. Ampuni kami Tuhan. Senantiasa Engkau ada bersama dengan kami. Berikan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kehidupan kami. Sehingga dari hari ke hari kami semakin diubahkan untuk kami menyadari penuh status kami sebagai manusia yang baru. Untuk kami boleh menjalani kehidupan yang baru hanya bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.